Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif nggak? Oke, udah. Nah ini teman-teman, ini saya share tata cara buat teman-teman nanti perlengkapan di project UAS-nya, yaitu pemberian animasi pada combo box dan typing text di Figma. Nah untuk yang pertama kita bakal coba buat. Nah ini saya buatin caranya satu-satu ya di tahun semester aja sama di username deh misalkan buat typing textnya. Yang pertama kita coba yang buat combo box dulu. Nah ini udah saya ambil from atau buat form dari registrasi UBL. Kalau teman-teman lihat di UBL Apps. Nah mungkin nggak jauh beda kayak gini tampilan formnya. Ada tahun semester aktif, program studi, username, password, email, nomor aktif ataupun angkatan khusus untuk program yang S2 atau pasca sarjana. Nah di sini ada beberapa komponen-komponen ya. Program studi, rectangle biasa, terus ada tahun aktif segala macam dan bla 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 bla, banyak banget di sini, cebek tahun segala macam. Nah ini dia username segala macam lah, jadi kalian bisa setting tampilan menu formnya mau dibuat kayak gimana terserah desainnya ya. Nah di sini kami saya bakal jelasin buat tata cara pembuatan animasi di combo box dulu yang pertama. Nah ini namanya adalah tahun semester aktif teman-teman. Saya skip dulu, naikin ke atas dulu. Nah, ini dia. Nah, di sini ada komponen namanya CBX tahun. Nah, ini adalah nama combo box yang ada di bawah tahun semester aktif. Nah, ini dia. Nah, ini saya buat jadi komponen. Jadi nanti ketika mau ngebuatin di frame lain, itu nggak harus buat lagi namanya tahun aktif. Nanti bisa kita jadiin satu animasinya. Jadi lebih mudah buat implementasi desain-desain lainnya gitu. Nah, yang pertama kita bakal coba buat animasinya. Ini belum ada animasinya, masih kosongan, cuma ada polygon, segitiga kecil di bawah sini, sama teks yang titik-titik ini. Oke, selanjutnya kita duplikat dulu dengan cara tahan tombol Alt di keyboardnya. Nah, sampai kursor berubah jadi seperti ini. Tinggal klik, tahan, geser ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, ini saya geser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia bakal aktifin satu lagi di bawahnya atau inheritannya, itu combo box. Oh ya, harusnya kebalik ya. Sorry, sorry. Ini harusnya di luar berarti. Ini yang di luar, ini yang di dalam. Ya, seperti ini. Nah, di sini di CBX tahun ya. Jadi yang di luar CBX tahun dari primary komponennya, di bawahnya adalah inheritance atau turunan dari CBX tahunnya. Nanti di sini tinggal teman bisa ganti aja. Atau di sini bisa dikasih nama dengan nama CBX tahun master. Nah, selanjutnya kita bakal coba buat animasi nampilin tahun semesternya di sini. Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah, oh ya, sorry, saya lupa kasih tahu. Untuk ngebuatin frame agar dia beralih satu tempat ke tempat lain, ketika teman-teman nanti ngebuat lebih enak menggunakan frame toolsnya. Jadi nggak usah pakai rectangle lagi, karena rectangle ini kita nggak bisa masukin pindah frame. Nah, jadi kita bakal pindah animasinya berdasarkan frame, jadi kita nggak berdasarkan objek rectangle-nya. Nah, kita pilih tekan F atau bagian ini frame, kita buat di bawahnya, ukurannya kita samain aja, kita ambil dari sini. Nah, seperti ini, lalu sesuaiin aja posisinya. Nah, sudah seperti ini. Nanti CBX tahunnya masuk ke dalam, frame-nya masuk ke dalam CBX tahunnya, tapi nggak apa-apa, kita biarin dulu. Nah, habis itu kita kasih desain struknya terlebih dahulu agar ngeliatnya lebih mudah. Nah, jadi hitam. Nah, kalau lihat seperti ini berarti tandanya adalah si frame-nya itu masuk ke dalam si CBX dan master. Nah, kita mau si frame-nya ini berada di luar atau di atasnya CBX dan master, atau kebalikannya ya. Si CBX dan master ini masuk ke dalam frame di 2018 ini. Nah, caranya bisa kita geser ke sebelah kiri atau kita naikin ke bagian atas. Nah, jadinya posisinya seperti ini. Ini kita taruh paling atas posisinya. Nah, kalau sudah kita coba ganti dulu. Ini namanya CBX atau combo box default. Oke, kalau sudah kita samain curve-nya jadi berapa. Kalau ini CBX master curve-nya 7. Oke, kita samain aja biar nggak terlalu signifikan perubahan pergantiannya.
7. Lalu untuk warna stroke-nya pada si CBX default ini warnanya abu-abu. Ada sampling kan di sini? Oh, ini dia. Kalau sama, ini atau lebih tebal lagi. Kira-kira seperti inilah ya. Teman-teman bisa. Nanti kita hilangin aja kok ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita buat susunan. Jadi di bawahnya itu ketika kan kalau drop down pasti muncul tulisan apa namanya? 1, 2, 3 datanya ya. Nah, kita bakal buat di bawahnya yang pertama-tama, tapi kita rubah dulu posisinya, ini rotasinya jadi ke 60. Sorry. Oke, 90 ya. Atau bisa kita puterin manual aja di bawah. Nah, dari lihat posisi sebelumnya adalah ke bawah, berarti ini harusnya ke atas. Minus 180. Kalau sudah, ini ada offside. Ini disamain ya biar kita nggak mengganggu. Saya agak kesel kayaknya kalau emang nggak jadi presisi. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita copy bagian si frame CBX Sound Master-nya. Jadi kalau CBX default udah kita set di sini aja sampai sini dulu. Nanti settingan terakhirnya kita hilangin stroke-nya. Nah, di CBX Sound Master kita copy lagi di bawahnya, tekan tombol shift, arahin ke bawah. ALT shift, tahan ke bawah. Nah, di sini kita hilangkan si tools polygon ya. Si CBX-nya masih aktif aja dia. Oh, sorry. Dia belum masuk ke dalam ya. Kita taruh dulu dalam ya. CBX default. Nah, jadi kayak gini dia. Sorry. Dia harus masuk ke dalam CBX defaultnya. Jadi kalau kita minimize jadi kayak gini nih tulisannya. Berarti ada si CBX Sound Master sama CBX di bawahnya ini udah jadi satu apa namanya? Satu frame dalam CBX default. Kalau udah ini kita hapus tampilannya. Nah, ini kita teksnya kita ganti jadi tahun 2021 misalkan sekarang. Terus kita atur teksnya di tengah. Nah, ini udah setting ya sebelumnya. Ini kita atur. Kita coba atur dulu supaya ini bisa masuk ke bagian tengah. Oh, sorry. Dari sini nih ngaturnya nih. Nah, sorry. Kita dari bagian masternya, saya lupa kalau ini udah jadi editor. Oke, kalau sudah, atau kalau kira-kira teman-teman ngeganggu si komponennya, itu bisa teman-teman bisa di stand saja. Detach, jadi dia nggak masuk dalam turunan manapun masternya. Coba kita hilangin dulu ya, nanti kalau udah jadi baru kita buat si jadi komponennya. Nah, udah. Jadi yang master cuma satu nih, yang bawahnya enggak. Nah, kalau sudah, ini kita copy lagi ke bawah. Ke bawah, seperti ini, tinggal kita ganti datanya. Terus yang ini jadi 2021 2. Kita copy lagi ke bawah. 2021 kita copy lagi ke bawah. Yang ini kita atur jadi 2021. Nah, gini aja deh, kita buat 4 dulu samplingnya. Udah. Nah, ini kan masih ada sisa nih. Nah, ini kita ini dulu, tutup dulu.
Nah, jadi cebek Town Master yang paling atas, terus di bawahnya ada cebek Town Master yang lainnya ya, 21. Ini teman bisa ganti rename aja di belakangnya. Jadi misalkan ini jadi CBX tahun berapa nih? 2021. 2021. Yang ini jadi 2022. Yang ini jadi 2021. Dan yang ini jadi 2021. Nah, jadi kita lihat nama fieldnya aja, jadi data posisinya di mana. Nah, selanjutnya karena dia ada lebih di bawahnya, di CPX default ini agak rapih. Klik bagian CPX defaultnya, ke frame seluruh komponen di dalamnya ini, tinggal kita naikin ke atas agar nggak ada space. Nah, udah. Nah, kalau sudah seperti ini di CPX default itu kita hilangin stroke-nya karena udah fit, udah presisi lah. Ini kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau biasanya juga kalau di drop down menu itu kalau kita cek Instagram di UBL misalkan login mahasiswa registrasi, nah dia kan kadang nggak ada frame ini atau nanti ada ketika dipilih dia ada highlightnya gitu ya, nanti kita pasangin hover di dalamnya. Nah ini agak lebih tampilannya lebih menarik. Stroke-nya gimana kalau kita hilangin aja yang di angka tahun isi filenya ya. Stroke-nya kita hilangkan. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini. Udah lumayan bagus lah. Menurut saya udah lumayan bagus. Nah, selanjutnya kita buat animasinya. Sorry, sebelum buat animasi kita coba taruh dulu tampilan si CPX default datanya ini ke dalam si tahun semesternya. Nah, di sini teman-teman kita masuk ke prototype. Nah, pada si tahun semester aktif combo box ya, ini kita kasih animasi untuk ngebuka overlay dari combo boxnya. Jadi klik sini, arahin ke CPX default. Jadi dia bakal ngeload semua CPX default yang ada di sini. Nah, untuk posisinya kita tetap pakai on click, lalu navigate to-nya kita ganti ke open overlay karena dia bakal limpah ke menu yang mau kita pasang gitu. Sedangkan untuk posisinya ini ada pilihannya banyak, ada center, top left segala macam bla bla bla, tapi kita butuh posisinya di manual agar dia nimpah ke posisi dari combo box yang ada sebelumnya atau defaultnya gitu. Sampai sini kita close, dan jangan lupa ketika diklik ini kan munculnya overlay ini nih combo box. Nah, jangan lupa ketika kita klik balik tampilan di CPX defaultnya, ini interaksinya adalah pilih yang close overlay. Mana ya? Nah ini close overlay. On click close overlay. Nah, kalau udah dari register coba kita play dulu. Apakah udah muncul combo boxnya atau belum? Tunggu. Nah, kalau sudah muncul, kita tes, klik. Nah, akan menunjukkan ke arah sini nih kalau kita klik basinya. Klik. Nah, kenapa dia tidak mau? Kita coba cek lagi. Oh iya, karena dia turunan ya. Sorry. Ini jangan close overlay dulu deh. Yang ini kita hilangin dulu. Ini kita buat interaksinya balik ke sini lagi. Navigate tuh ke register. Coba kita jalanin lagi. Soalnya harusnya kita buat si turunannya itu ketika nanti udah jadi semua. Jadi dia nggak timpang tindih. Nah, jadi seperti ini. Tuh. Ketika diklik dia muncul animasinya. Oh, ini belum rapi nih, ada atas-atasnya nih. Jadi kelihatan tuh. Tapi pokoknya intinya gitu ya teman-teman. Dia munculin data dari isi combo boxnya gitu. Kita close lagi. Ini dari animasinya ada yang bentrok di bagian sininya nih. Kayaknya antara di bagian CPX defaultnya
dia tidak presisi. Nanti teman-teman bisa aturlah, tinggal cari posisi sebaik mungkin ya. Nah, selanjutnya adalah caranya di mana nanti kalau tadi saya bilang dia muncul ada hovernya ya, muncul ketika diarahin ya. Nah, ini agar mudah ngeditnya kita di paling atas saja, CBS defaultnya. Set. Nah, kalau sudah seperti ini, kita balik ke desain agar nggak ngeganggu alur dari prototype-nya. Balik ke desain dulu. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita copy CBS defaultnya. Ini kita minimize saja biar nggak bikin pusing. Alt, tahan, klik geser ke sebelah kanan. Tekan tombol shift kalau dia mau presisi. Nah, ini karena ada 4 data, kita buat juga 4 duplikat. Alt, tahan, shift, tahan, klik geser ke sebelah kanan. Lakukan sampai 4 datanya ke copy. Nah, oke. Kalau udah jadi sini, jadi masing-masing si combo box ya, itu kita kasih hovernya atau warnanya. Contoh di TPX default yang ini itu kita kasih warna fillnya itu karena defaultnya di sini warna abu-abu, sebenarnya kita buat cerah sedikit lah, jadi warna biru-biru dikit. Nah, jadi kayak gini, so kan? Nah, gini lah. Nah, yang tahun pertama, lalu untuk yang kedua, ini kita copy aja ya. Kalau biar cepat, agar nggak klik terlalu banyak, ini bilangan hexanya tim copy aja, di copy dari yang CPX yang kita kasih warna tadi, di copy, klik bagian kedua, tinggal paste di fillnya, paste, dan paste, paste. Nah, jadi kayak gini deh. Jadi masing-masing datanya itu punya hover sendiri-sendiri. Selanjutnya kita tinggal buat animasi, ketika diarahin dia bakal munculin hovernya. Nah, kita balik ke prototype lagi. Nah, dari masing-masing frame-nya atau datanya itu kita arahin ke setiap hovernya. Nah, misalkan dari yang 2021 nih, kita arahin ke hover 2021. 2021. Nah, ini kok di ke back. Jangan ngapain ya ke back. Terus dulu arahin, pindahin ke frame. Nah, untuk ininya perintahnya itu bukan on click tapi while hovering. And then untuk navigate-nya itu pilih yang swipe overlay, jadi dia nimpah gitu dia. Swipe overlay. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap data yang mau teman-teman kasih hover. Ini 2021 arahin CPX default, on click ganti while hovering, navigate-nya kita ganti jadi swipe overlay. Nah, yang 2021 juga sama, arahin ke sini while hovering, navigate to swipe overlay. Oke, 2021 sama. Ini kok berubah? Nih ke sini while hovering, navigate to. Oke, nah kalau sini udah semua while hovering bla 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 bla. Kita tes, register, play prototype. Nah, kita tes, klik. Nah, jadi seperti ini di hovernya. Jadi klik lagi tutup. Nah, ada hoveringnya tuh. Jadi datanya tuh muncul limpah di atas frame combo box-nya. Nanti teman-teman tinggal coba buat juga untuk bagian program studi ya. Jadi ada nanti kalau di samplingnya itu ada teman-teman isi beberapa data combo box di pilihan project yang masing-masing. Jadi penting ada animasinya. Jadi kelihatan lebih interaktif di desain UI-nya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas yang namanya untuk typing teksnya ya, untuk penginputan animasi, nama, npm atau segala macamnya gitulah.